Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan belantara di Sumatera, hidup sebuah keluarga sederhana yang terpaksa mengungsi setelah rumah mereka terbakar habis dalam kebakaran besar. Nama keluarga itu adalah keluarga Yuda. Mereka memiliki seorang anak lelaki bernama Bimo yang baru berusia 12 tahun. Hutan di sekitar desa itu terkenal sangat luas dan tak terjamah, menjadi tempat yang penuh misteri. Ada banyak cerita yang beredar tentang keberadaan makhluk-makhluk gaib di sana. Tapi, satu cerita yang paling menakutkan adalah tentang penjaga hutan yang tak terlihat. Kabarnya, makhluk itu adalah hantu penjaga hutan yang menuntut korban dari setiap orang yang berani memasuki wilayah kekuasaannya. Malam itu, setelah pindah ke rumah kontrakan di pinggir desa, Bimo terjaga oleh suara-suara aneh dari luar. Angin berhembus kencang, membawa aroma lembab dan tanah basah yang khas. Namun, ada sesuatu yang lebih aneh lagi. Suara langkah kaki berat terdengar dari arah hutan, seolah ada seseorang yang berjalan di dalam kegelapan, meskipun tidak ada cahaya yang menuntun mereka. Bimo tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun ada ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu di dalam hatinya mengatakan bahwa hutan itu tidak ramah. Hari-hari berlalu, dan meskipun orang-orang desa tidak pernah berbicara banyak tentang penjaga hutan, Bimo tetap merasa penasaran. Ia sering berjalan-jalan dekat hutan, tetapi selalu terhalang oleh rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Suatu sore, saat langit mulai gelap, ia berjalan lebih jauh ke dalam hutan, menginginkan jawaban atas cerita-cerita yang selalu didengarnya sejak kecil. Di dalam hutan, udara semakin terasa dingin. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, menciptakan bayang-bayang gelap yang menutupi sinar matahari. Saat Bimo melangkah lebih jauh, ia mendengar suara aneh, seperti bisikan yang berasal dari kedalaman hutan. Ia berhenti dan mencoba mendengarkan dengan seksama, namun tidak ada suara lain kecuali desiran angin dan gemerisik daun-daun kering yang jatuh. Bimo merasa ada sesuatu yang mengamati setiap gerak-geriknya. Ketika ia berbalik untuk pulang, ia melihat sesosok bayangan yang melintas di antara pepohonan. Tidak ada suara apapun, hanya gerakan cepat yang membuatnya terkejut. Bimo berlari pulang dengan jantung yang berdegup kencang, namun perasaan aneh itu tetap menghantuinya. Malam itu, Bimo tidak bisa tidur. Ada rasa penasaran yang semakin membara. Ia teringat dengan cerita-cerita yang selalu dibicarakan orang tua di desa, terutama tentang sebuah kejadian misterius yang terjadi beberapa tahun lalu. Seorang pria bernama Pak Darto, seorang pemburu yang sudah cukup terkenal di desa itu, hilang secara misterius saat berburu di hutan. Banyak yang mengatakan bahwa ia telah diterkam oleh penjaga hutan yang tak terlihat. Dengan tekad yang bulat, Bimo memutuskan untuk menemui Pak Darto yang kini tinggal di sebuah rumah sederhana di tepi desa. Pak Darto adalah satu-satunya orang yang bisa memberi penjelasan lebih lanjut tentang makhluk yang dikenal dengan nama penjaga hutan itu. Pak Darto, saya ingin tahu lebih banyak tentang penjaga hutan. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana? Tanya Bimo dengan suara bergetar. Pak Darto yang duduk di kursi goyang, memandang Bimo dengan mata tajam yang penuh penyesalan. Jangan pernah coba-coba masuk lebih dalam, nak. Penjaga itu bukan makhluk yang bisa dilawan. Ia ada di setiap sudut hutan. Tak terlihat, tapi selalu ada. Pak Darto bercerita bahwa ia pernah melihatnya, sesosok makhluk hitam yang melayang di atas tanah, tubuhnya kabur dan seakan menyatu dengan kegelapan hutan. Dikatakannya bahwa hutan itu memiliki kekuatan magis, yang bisa membuat orang-orang tersesat atau bahkan hilang begitu saja. Jika kau merasa ada yang mengikutimu, jangan lari. Cobalah untuk tetap tenang, dan jangan pernah menatap mata makhluk itu.
Jika kau menatap matanya, kau akan menjadi miliknya selamanya. Hari berikutnya, Bimo kembali memasuki hutan, kali ini dengan hati yang lebih kuat. Ia mengingat pesan Pak Darto. Hutan itu tampak seperti dunia lain, dengan cahaya yang terbatas dan udara yang semakin berat. Ia melangkah lebih dalam, semakin jauh dari desa, dan suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Namun kali ini, ia tidak merasa takut. Ia merasa seolah ada yang mengarahkannya. Tiba-tiba, langkahnya terhenti ketika ia melihat sebuah batu besar yang terletak di tengah jalan setapak. Batu itu sangat besar, dengan ukiran-ukiran aneh yang terlihat seperti tulisan kuno. Di sekeliling batu itu, tanahnya tampak lebih basah, seolah ada sesuatu yang menetes dari celah-celah batu. Bimo merasa sebuah tarikan kuat mengarahkannya untuk menyentuh batu itu. Ketika tangannya menyentuh batu, ia merasakan getaran yang sangat dingin, lalu suara gemerisik terdengar di sekelilingnya. Seketika, tanah di bawah kaki Bimo berguncang, dan sebuah suara besar menggema di udara. "Jangan ganggu kami," suara itu bergema di telinga Bimo, namun tak ada sosok yang tampak. Ia hanya merasakan angin dingin yang menerpa wajahnya dan semak-semak yang bergerak dengan sendirinya. Bimo mencoba bertahan, namun ketakutannya mulai menguasai dirinya. Tiba-tiba, dari arah belakangnya, ia mendengar suara langkah kaki berat yang semakin mendekat. Ia berbalik, dan di sana, di balik pepohonan, hanya ada kegelapan. Namun, sesuatu mulai muncul, bayangan hitam yang perlahan membentuk tubuh seorang pria, tapi tubuh itu seperti mengabur, tidak jelas, dan bergerak seakan tidak memiliki wujud yang tetap. Makhluk itu berdiri di depan Bimo, dengan mata yang berkilauan merah menyala. "Kau telah memasuki wilayah kami," suara itu terdengar dari arah makhluk itu, meskipun tidak ada mulut yang tampak. Bimo berdiri terdiam, mencoba untuk tidak menunjukkan ketakutannya. "Apa yang kamu inginkan? Demi keseimbangan, kami harus menjaga hutan ini. Semua yang datang ke sini, harus tahu bahwa mereka tidak sendiri. Setiap langkah yang kau ambil, setiap keputusan yang kau buat, akan mengubah nasibmu," jawab makhluk itu. Bimo bisa merasakan tubuhnya mulai lemas. "Apa yang akan terjadi padaku?" tanyanya, hampir tidak bisa berbicara. Makhluk itu mendekat. "Kau akan dibimbing oleh kami. Namun, ingatlah, tidak ada jalan kembali. Setelah langkah ini, kau akan tahu bahwa penjaga hutan yang tak terlihat akan selalu berada di sekitarmu." Tiba-tiba, Bimo merasakan tanah di bawah kakinya mulai menggeliat, dan seketika hutan itu tampak menghilang. Ia terjatuh dan hanya merasakan kegelapan yang pekat menyelubunginya. Bimo terbangun di sebuah tempat yang tak ia kenal. Hutan itu sudah tak ada lagi. Sekelilingnya hanya ada kabut tebal dan suara-suara yang terdistorsi. Ia merasa dirinya tidak berada di dunia yang sama lagi. Perlahan, ia bangkit dan berlari. Namun setiap kali ia menoleh ke belakang, bayangan hitam yang mengabur itu selalu mengikutinya. Bimo menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa keluar dari cengkeraman hutan dan penjaga hutan yang tak terlihat. Ia adalah bagian dari hutan itu, sebuah dunia yang tak bisa dimengerti oleh orang-orang biasa. Dan, sejak saat itu, setiap malam, saat angin berbisik di antara pohon-pohon tua, orang-orang desa selalu merasa ada yang mengawasi mereka, meski tidak ada siapapun yang terlihat. Bimo, anak yang dulu penasaran, kini telah menjadi bagian dari cerita itu, sebuah cerita yang akan terus hidup, mengalir bersama waktu, dan menghantui setiap orang yang berani mendekati hutan yang tak terlihat.